Ambur-bokso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracu adayat Om narayanu ewedem sarum Yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku Narayanu anaduyatyu astia kastit Om tuam siwa tuam dewa Ya suara Param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om papuham papakarmaham papatnya papasambhawa Rahimam pundarya kaksik Sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja saru papidya Walaya suasadesiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantau wajiku mamu Santau manasu dosa At permadat kesamam Om Santi 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 Sejumlah kafe dan gereja sempat menjadi sasaran teror bom panci di Bandung, Jawa Barat.
Anggota TNI tewas ditusuk oleh seorang remaja di kawasan Jimbaran Minggu dini hari. Kompetisi surfing kelas dunia di Pantai Padang-Padang resmi dibuka. Atraksi budaya Gebogan jadi magnet wisatawan ke Tanah Lot di Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi tentunya kami akan bawakan berita informatif dan juga inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Dengan berbekal peduli terhadap nasib anak-anak di Bali yang kurang mendapat kesempatan ya untuk sekolah, komunitas anak alam mencoba membantu dengan cara mengajarkan kepada anak-anak tersebut, terutama anak-anak yang berada di sekitar Danau Kintamani. Nah, bagaimanakah cara mengajar para anggota komunitas tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Talum. Danau Batur Bali menjadi salah satu objek wisata ternama di dunia. Buktinya, September 2012 lalu, UNESCO mengakui Danau Batur sebagai geopark pertama di Indonesia. Namun, di balik keelokannya, ratusan anak yang tinggal di dekatnya tak terjangkau pendidikan yang layak, seperti anak-anak di Desa Songan. Adalah komunitas anak alam yang terpanggil untuk membagikan ilmu pada ratusan anak di Desa Songan dan pelosok Bali lainnya. Komunitas yang berdiri sejak 2006 ini mengajari cara membaca, menulis, berkesenian, dan menjaga kelestarian lingkungan. Pendidikan harus membuat kita segar ya, tidak jenuh. Jadi ketika di alam, anak-anak bisa mengenali banyak hal, mungkin secara langsung seperti ketika ngajar bahasa Inggris, kita menyebut warna biru, langsung kita tunjuk ke langit. Tak memiliki izin dan dana untuk membangun gedung sekolah, tak menghentikan langkah Pande dan komunitasnya. Dengan kreatif, para relawan mengolah lahan kosong di ladang menjadi ruang belajar. Jika hujan datang atau ingin berlindung di balik terik matahari, komunitas ini memanfaatkan ruang penyimpanan bawang milik warga sebagai kelas. Semangat anak-anak ini telah menarik mahasiswa dari kota-kota besar untuk membagi ilmu, buku, dan sarana edukasi lainnya. Ayo. Setelah Pak, bagus, kreatif, itu buat jadi memotivasi untuk anak-anak buat lebih semangat untuk belajar, dan juga dia juga nggak jenuh untuk belajar di sekolah kan, jadi ini bermain sambil belajar, menggambar dan ada kuis dan bermain dan segalanya. Tak hanya mengajarkan cara baca dan juga tulis, Pande dan relawan lainnya juga memberikan pelajaran untuk menjaga kesehatan. Sekarang yang di dalam ya. 1, 2, 3. Agar tak lupa dengan kesenian setempat, anak-anak perempuan juga diajarkan tarian daerah Bali. Semua anak-anak tidak aja melihat bahwa segala hal itu dengan teknologi atau gadget, tapi di luar sana masih ada yang mau belajar dengan buku-buku bekas untuk dibaca sehari-hari. Tak tergiur gelimang harta dan ambisi dunia, Pande dan para relawan di komunitas anak alam memilih untuk bekerja sosial.
Bagi komunitas yang diisi oleh sekelompok anak muda ini, senyum bahagia anak desa Songan menjadi imbalan yang pantas atas upaya mereka. Cindy Melody, Irfan Maulana melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya dari CJ Dada Sabra Satila yang merekam lucunya tingkah pola penghuni Monkey Forest di Ubud, Bali. Selain itu, kita juga bisa menikmati hutan asri dan pura-pura yang sangat cantik. Ini dia videonya untuk Anda. Bergerak lincah mengambil makanan dari para turis dan foto bersama. Di mana lagi melihat lucunya monyet jenis ekor panjang bila bukan di Monkey Forest Ubud, Gianyar, Bali. Dengan membayar tiket masuk sebesar Rp50.000, kita bisa menjelajah hutan dan bermain dengan monyet-monyet lucu ini. Monyet-monyet di sini sebagian besar jinak. Tapi tetap harus waspada untuk tidak membawa barang-barang yang mengkilat seperti perhiasan ya, karena menarik untuk diambil monyet. Kurang lebih ada 340 ekor monyet ekor panjang di Monkey Forest Ubud ini. Tingkah pola monyet yang menarik membuat Monkey Forest Ubud sebagai tujuan wisata utama turis yang mengunjungi Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali Tengah. Di hutan suci seluas 27 hektar ini terdapat pula beberapa pura. Salah satunya Pura Dalam Agung, Padang Tegal yang sering digunakan untuk upacara kremasi. Hutan ini dikelola oleh Badan Desa Padang Tegal untuk menjaga kesucian sekaligus mempromosikannya. Monkey Forest di Ubud ini merupakan destinasi wisata populer dan biasanya dikunjungi sedikitnya 10.000 turis setiap bulannya. Sejumlah kafe dan gereja sempat menjadi sasaran teror bom panci di Bandung, Jawa Barat. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife. Hanya di NET. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok. Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073. Saya.
Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of Ini Talk Show. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Perakit bom panci di Bandung, Jawa Barat mengaku akan bergabung dengan ISIS di Filipina usai lakukan ledakan di 3 lokasi berbeda di Bandung, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti juga kembali diamankan setelah polisi lakukan olah TKP di rumah kontrakan tersangka perakit bom. Pusat Laboratorium dan Forensik Polri beserta Inafis Polda Jawa Barat Minggu siang selesai lakukan olah TKP di kontrakan Agus Wiguna, tersangka teror perakit bom. Sejumlah barang bukti berupa sisa ledakan serta bahan bom rakitan lainnya kembali diamankan dari kontrakan Agus di Kampung Kubang Berem Sekejati, Buah Batu, Bandung. Dari hasil pemeriksaan, tersangka perakit bom Agus Wiguna hendak bergabung dengan ISIS di Filipina usai lakukan serangan teror di 3 tempat berbeda. Dia itu menurut interogasi, setelah mau meledakkan dia ingin bergabung dengan ISIS yang di Filipina. Jadi terobsesi oleh itu. Sabtu sore ledakan terjadi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Petugas menemukan sisa-sisa ledakan seperti panci, paku, serta rangkaian kabel. Polisi juga temukan catatan yang berisi target lokasi peledakan seperti kafe dan gereja yang ada di kota Bandung. Anggi Putra melaporkan untuk NET. Tak lagi mendapat penjagaan dari polisi, salah satu lokasi target teror bom di Bandung, Jawa Barat memulai aktivitasnya seperti biasa. Rumah makan di kota Bandung, Jawa Barat ini sempat dijaga polisi setelah diketahui menjadi target teror bom. Inilah salah satu rumah makan di bilangan Jalan Astana Anyar, kota Bandung. Tak ada penjagaan khusus dari kepolisian Minggu pagi. Aktivitas pun berlangsung normal. Kedai kecil ini menjadi salah satu dari 3 target dari pelaku teror yang merakit bom panci namun meledak pada Sabtu sore di rumah kontrakannya. Pemilik rumah makan tak menyangka kedai yang dibuka sejak 3 tahun lalu ini menjadi target sasaran pengeboman. Pasalnya tak ada aktivitas terlarang yang berlangsung di rumah makannya. Kepolisian pun sempat sambangi rumah makan ini pada Sabtu malam untuk berjaga. Sebenarnya saya khawatir soalnya kan yang menjadi target itu ya secara tidak langsung sekitarnya juga kena dampaknya gitu. Jadi ya berbahayalah, dapat membunuh banyak orang juga. Kedai yang buka pukul 9 pagi hingga 11 malam ini menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi pada jam makan siang dan makan malam. Selain rumah makan ini, kafe Bali dan gereja yang berada di kawasan Buah Batu juga disebut menjadi target serangan bom panci yang direncanakan pelaku. Keterangan diketahui setelah polisi menemukan catatan yang berisi rencana serangan teror oleh terduga pelaku. Ikhwan Sabah melaporkan untuk NET.
Aksi teror menggunakan bom panci kerap kali terjadi di Indonesia. Sebut saja seperti peristiwa di Kampung Melayu juga di Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Penggunaan bom panci disebut merupakan salah satu jenis bom yang mematikan karena dapat ditambahkan partikel lain yang dapat melipat gandakan jumlah korban. Ledakan yang terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kampung Kubang Berem, Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung pada Sabtu sore diketahui berasal dari bom panci yang diduga dirakit oleh AW warga Garut. Teror bom panci bukan kali ini saja terjadi di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya bom panci juga meledak di Taman Pandawa, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Bandung 27 Februari lalu. Dari hasil olah TKP diketahui terdapat 2 pelaku yang meletakkan 2 bom panci di Taman Pandawa. Ledakan terjadi saat 2 pelaku masih berusaha merakit bom. Dari 2 bom ini hanya 1 bom panci yang meledak. Seorang pelaku, Yayat Cahdiat, berhasil dilumpuhkan polisi setelah terjadi baku tembak. Karena pelaku sempat bersembunyi di Kelurahan Arjuna dan melakukan perlawanan. Sementara 1 orang lainnya saat itu berhasil kabur. Polisi pastikan pelaku Yayat Cahdiat merupakan komplotan terorisme jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Tak hanya di Bandung, bom yang meledak di Kampung Melayu, Jakarta Timur pun polisi sebut menggunakan bom panci. Terdapat kemiripan dengan bom yang di Cicendo, Bandung, namun bom Kampung Melayu dinilai lebih mematikan. Akibat peristiwa tersebut, 3 personel polisi gugur, 2 pelaku tewas dan belasan lainnya luka-luka. Bom panci atau disebut juga pressure cooker bom merupakan salah satu jenis bom yang mematikan. Memakai panci sebagai wadah alat ledaknya, beragam jenis bahan peledak bisa digunakan. Selain itu, partikel lain seperti paku, bongkahan besi ataupun kaca yang ditambahkan akan melipat gandakan jumlah korban yang terkena bom. Bom panci kerap kali digunakan oleh teroris karena dianggap paling murah serta mudah dibuatnya. Tak hanya di Indonesia, aksi teror menggunakan bom panci ini juga pernah digunakan pada saat Boston Marathon 2013 lalu. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasca kecelakaan di rest area 97 Tol Cipularang, mobil yang ditabrak truk kren telah dibawa ke Pangkalan Derek Jatiluhur. Sementara pengemudi truk kren telah ditetapkan sebagai tersangka. 6 kendaraan yang ditabrak truk kren di rest area 97 Tol Cipularang sudah dievakuasi ke Pangkalan Derek Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Kondisi ke-6 mobil tersebut rusak parah, sedangkan truk kren masih berada di rest area 97 Tol Cipularang. Korban tewas dan korban luka-luka telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara pengemudi truk kren ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan maut ini. Perkembangan kasus tetap kita tangani, kita melakukan penyidikan. Dan saat ini pengemudi kendaraan truk derek atau kren sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Sabtu sore, diduga mengalami remblong, sebuah truk kren yang melaju di tol arah Jakarta membanting setir ke arah rest area untuk menghindari banyak korban. Nahas, truk kren menabrak 6 mobil yang tengah parkir di rest area tersebut. 1 orang pengemudi mobil yang tengah beristirahat di dalam mobil tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Iman Budiman melaporkan untuk NET. Seorang anggota TNI tewas ditusuk oleh seorang remaja di kawasan Jimbaran Minggu dini hari. Sesaat lagi akan hadir di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. 5, 4, 3, 2, peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET.
Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live hanya di Net. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh, yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sechan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku web seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Tenang, kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Ya, akibat kesalahpahaman seorang remaja menusuk anggota TNI hingga tewas. Pelaku bersama 3 orang temannya kini diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. DKDA, remaja berusia 16 tahun ini menjadi pelaku utama penganiayaan dan penusukan yang menewaskan seorang anggota TNI di Jimbaran, Bali. Prajurit 2, Yanuar Setiawan tewas setelah tertusuk di bagian dada kanan pada Minggu dini hari. Peristiwa bermula terjadi saat korban bersama 5 orang temannya menuju Nusa Dua usai pulang dari kawasan Legian Kuta. Akibat kesalahpahaman yang terjadi di jalan, pelaku dan teman-temannya kemudian menghadang korban di Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di seberang SPBU Taman Gria Nusa Dua. Pelaku kemudian melakukan pengeroyokan dan penganiayaan. Akibatnya, korban Prada Yanuar tewas tertusuk, sementara 1 korban lainnya mengalami luka pada bagian wajah. Hanya berselang 1 jam dari kejadian, jajaran Reskrim Polsek Kuta Selatan berhasil mengamankan 4 orang pelaku penganiayaan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku penusukan adalah DKDA, sementara 2 lainnya yakni CI dan RA hanya melakukan pemukulan. Sementara 1 orang temannya hanya melihat kejadian. Ketiga pelaku kini ditahan di Polresta Denpasar, sementara salah 1 lainnya masih ditahan di Polsek Kuta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Begini, tadi pagi sebenarnya kita tangkap 4 orang. Nah, 1 orang kami masih pinjam untuk kita lakukan pengembangan. Dan yang 3 orang ya kami kirim ke Polresta untuk segera dilakukan penyidikan, pemeriksaan. Seperti itu. Nah, setelah dikembangkan kami sudah dapat menangkap teman-temannya dia. Ya, masalah pelaku nanti tergantung penyidikan, itu lagi 3 orang. Sementara itu korban tewas Prada Yanuar Setiawan berada di Balik karena sedang mengikuti pendidikan infanteri di Pulaki, Buleleng. Korban tengah berlibur bersama teman-temannya di kawasan Nusa Dua. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net.
Seorang penumpang melahirkan di dalam pesawat Batik Air 23 menit sebelum mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Ibu dan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut kini masih dirawat di Rumah Sakit Kasih Ibu, Kedonganan, Kuta. Nurul Saimah, ibu berusia 28 tahun melahirkan seorang bayi laki-laki di dalam pesawat Batik Air dalam penerbangan dari Jakarta menuju Bali Sabtu pagi. Bayi tersebut lahir sekitar 23 menit sebelum pesawat mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Petugas Air Traffic Control yang mendapat informasi tersebut langsung segera menyiapkan mobil ambulans. Setelah pesawat mendarat sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, bayi bersama ibunya langsung dibawa ke Rumah Sakit Kasih Ibu, Kedonganan. Dokter yang menangani persalinan menjelaskan, ibu dan bayi dalam keadaan sehat dan normal tanpa ada tanda-tanda prematur. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut memiliki berat 2,4 kg dan panjang tubuh 4,5 cm. Datang kemari, Ari-Ari belum lahir, ya, sehingga tindakan kita adalah melahirkan Ari-Ari. Normal lahir, kemudian ada laserasi jalan lahir, kemudian dijahit. Hingga Minggu malam, ibu dan bayi masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Kasih Ibu, Kedonganan. Sementara belum ada keterangan dari pihak keluarga maupun manajemen Batik Air mengenai peristiwa tersebut. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 3 sosok boneka raksasa asal Prancis ikut meriahkan pesta kesenian yang tengah berlangsung di Denpasar. Ketiganya tampil bersama figur-figur mitologi Bali. Inilah Ellie, Flora, dan Mau. 3 sosok besar yang datang jauh dari Prancis ke Pulau Dewata. Di tengah perjalanan menikmati panorama, keluarga asal Eropa ini berjumpa dengan sejumlah sosok asli Bali. Awalnya mereka takut dan terkejut, namun pada akhirnya persahabatan justru terajut. Bertajuk Le Touriste, atraksi ini tampil dalam pesta kesenian Bali ke-39. Sesuai namanya, Le Touriste menceritakan berbagai pengalaman sekeluarga turis asal Eropa di Pulau Dewata. Teater boneka raksasa dibawakan oleh kelompok Le Grande Perron. Bermisi kenalkan seni ini, Le Grande Perron juga telah tampil dalam ajang tahun sebelumnya. Ces marionnettes-là sont d'inspiration plus occidentale, au sens où elles sont inspirées du carnaval et des géants du nord de la France. Et elles ont, au fur et à mesure des voyages des grandes personnes, elles se sont techniquement modifiées pour emprunter un peu à toutes les techniques de géants qu'on a pu rencontrer dans nos voyages. Aksi kolaborasi teater boneka dan aksi sanggar lokal ini mengusung pula tujuan lainnya. Salah satunya sampaikan kritik sosial dalam kemasan berbeda. Dalam penampilan ini, boneka besar yang ditampilkan 4 meter itu mencerminkan bahwa Bali itu sudah terlalu penuh diisi oleh kunjungan wisatawan dan sudah perlu ada diversifikasi wisatawan, sehingga dengan demikian Bali tidak akan menjadi terpenuhi begitu saja oleh wisatawan, tapi turis yang datang ini adalah betul-betul turis-turis selektif. Karakter-karakter raksasa Le Grande Perron dibuat dari material daur ulang limbah kertas. Dari Bali, Ellie, Flora, dan Mau akan terbang ke ibu kota untuk menyapa warga Jakarta di area Hari Bebas Kendaraan alias Car Free Day Tamrin Minggu 9 Juli nanti. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Atraksi budaya Gebogan jadi magnet wisatawan ke Tanah Lot. Liputan selengkapnya akan hadir saat lagi, tetap di NET Bali. Kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar.
Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Tenang, kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Untuk kedua kalinya, kompetisi surfing kelas dunia diselenggarakan di Pantai Padang-Padang, Uluwatu. Kompetisi yang digelar oleh Rip Curl ini diikuti oleh peselancar dari dalam dan luar negeri. Olahraga air yang satu ini menarik banyak perhatian dan digemari. Ya, selancar atau surfing merupakan olahraga yang terbilang ekstrim. Olahraga ini kini banyak diminati. Tak heran, berbagai kompetisi surfing pun kini kerap kali diselenggarakan. Salah satu kompetisi surfing yang ditunggu para peselancar ialah Rip Curl Cup Padang-Padang. Meski baru terselenggara untuk kedua kalinya, kompetisi ini cukup menarik perhatian. Berbeda dengan kompetisi surfing pada umumnya, konsep yang dibawa pada penyelenggaraan kompetisi ini juga menarik karena mengusung nilai budaya Bali. Itu terlihat pada saat upacara pembukaan, sebagian dari peserta ikut dalam persembahyangan umat Hindu Bali. The great difference between the Rip Curl Cup Padang-Padang and other competitions is that this combines the culture of Indonesia and not just the waves. Everyone comes here to enjoy not only the waves themselves, but the spirit of the people and the beautiful place. Resmi dibuka pada Minggu sore, sebanyak 16 peselancar profesional baik dalam luar negeri menjadi peserta pada kompetisi ini. Event ini pun juga sebagai ajang pencarian bakat peselancar muda. Peserta pun sangat senang karena dengan digelarnya kompetisi olahraga surfing dapat semakin dikenal. Menurut saya sih bagus, soalnya kita juga kan masih dalam jajak buat cari bibit-bibit yang bisa masuk ke kejuaraan dunia. Terus exposure untuk peselancar Bali ataupun Indonesia itu masih, maksudnya belum dikenal sama Indonesia, tapi udah dikenal sama internasional. Dari ajang ini kita maksudnya dari media-media lokal itu bisa dilihat sama banyak orang. Jadi hopefully surfing jadi kayak tren
di tahun ke depan. Thank you ya. Ya, kasih. Kompetisi surfing Rip Curl Padang-Padang akan berlangsung selama 1 bulan hingga 10 Agustus mendatang. Ferajan Via Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Atraksi budaya Gebogan jadi magnet wisatawan ke Tanah Lot Bali. Selama 3 hari berturut-turut, wisatawan disuguhkan parade kaum ibu membawa gunungan buah dengan latar belakang indahnya pura Tanah Lot. Beginilah kemeriahan parade Gebogan di Pulau Dewata, Bali. Selama 3 hari berturut-turut, wisatawan disuguhkan ragam atraksi budaya dengan latar belakang keindahan pura Tanah Lot. Diikuti ribuan kaum ibu dari 23 desa Pekraman di Tabanan. Dengan diiringi gamelan Balai Ganjur, mereka berbaris rapi, lalu berjalan mengelilingi area Tanah Lot sambil membawa gebogan buah. Berisi buah-buahan lokal hasil bumi Pulau Dewata. Membawa gebogan ke pura merupakan salah satu tradisi umat Hindu. Bagi para wisatawan, tradisi ini jadi magnet tersendiri. It's amazing. It's the first time we see it. We are from Spain, and we don't have this kind of performance in Spain. What we liked the most was the dresses, and well, Tanah Lot Temple is just breathtaking. Gebogan atau susunan buah yang menjulang seperti gunung biasanya dibawa oleh para ibu atau gadis Bali untuk dihaturkan ke pura sebagai persembahan saat upacara feodalan, yakni sebagai wujud syukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi Gebogan termasuk rangkaian acara di ajang Tanah Lot Creative Food and Art Festival, digelar sejak 7 hingga 9 Juli 2017. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya masih ada kegiatan tradisional yang seru. Balap pedau singa di Danau Buyan, Bali tersaji dalam ajang Twin Lake Festival ya. Lomba balap pedau ini jadi atraksi menarik bagi para wisatawan. Beginilah kemeriahan balap pedau singa di Danau Buyan, Buleleng, Bali. Tradisi balap pedau mirip dengan balap perahu naga. Dalam satu perahu terdapat 25 awak. Untuk keluar sebagai pemenang, peserta harus adu cepat mendayung pedau sejauh 1 km, mengelilingi danau menuju garis finish. Angin yang berhembus kencang dan hawa dingin tak menyurutkan niat para peserta. Mereka datang dari berbagai kalangan, mulai dari nelayan hingga pegawai pemerintahan. Semuanya semangat ambil bagian. Dari tenaga yang kita miliki ini kita ajak latihan, kemudian sambil latihan kita bersenda gurau menjaga kebersamaan sehingga nantinya pegawai-pegawai kita ada rasa kekeluargaan. Buktinya kita tadi dengan rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan sudah bisa menunjukkan bahwa yang terbaik untuk etape pertama. Lomba tradisional ini diharapkan bisa membangkitkan geliat wisata, menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Indah pemandangan Danau Buyan hingga ragam kuliner khasnya jadi bonus. So I feel that it's really nice to see all the Balinese community all together, experiencing their culture. So it's really nice for us that we come from other parts of the world that are feeling these good vibes that you guys have. Menyusuri danau naik pedau jadi atraksi wisata andalan Danau Buyan. Namun belakangan kurang diminati wisatawan lantaran terjadi kerusakan lingkungan. Salah satunya pencemaran air danau akibat keramba abung nelayan. Pemerintah setempat pastikan upaya perbaikan lingkungan. Jumlah pedau wisata juga akan ditambah. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, sekarang kita akan melancong ke Jawa Timur. Kelompok masyarakat sadar wisata Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur sajikan pagelaran tari kolosal di Lautan Pasir Bromo Tengger. Selain tari kolosal juga ditampilkan puisi Kidung Tengger. Berlokasi di Lautan Pasir lereng kaldera, inilah Festival Eksotika Gunung Bromo. Festival yang digelar Sabtu petang ini diinisiasi oleh kelompok sadar wisata Tengger, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Festival tampilkan seni tari kolosal yang menceritakan kisah Joko Seger dan Roro Anteng yang dipercaya sebagai nenek moyang warga suku Tengger.
Ini adalah kali pertama sajian tari kolosal digelar di hamparan pasir. Selain untuk menarik wisatawan, festival yang digelar 2 hari sejak Jumat merupakan rangkaian menyambut Hari Yadya Kasada atau Hari Upacara Sesembahan Masyarakat Tengger Senin dini hari esok. Selain tari kolosal juga ditampilkan puisi Kidung Tengger yang dibacakan artis Ayusita. Seperti ritual yang selalu dilakukan oleh warga Tengger sendiri, bahwa setiap kali lagi bulan purnama mereka memberikan apa yang mereka miliki untuk dipersembahkan kepada alam sebagai rasa syukur, rasa terima kasih, sehingga setelah melakukan ritual itu percaya bahwa dengan memberi akan datang lagi rezeki baru yang jauh lebih banyak. Sajian tari yang dipadu dengan keindahan alam Bromo memberikan sensasi tersendiri bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kalau saya terkesan sekali, soalnya saya baru lihat kali ini, ya seperti apa ya, dibandingkan untuk kegiatan-kegiatan yang di dalam gedung itu beda sekali. Ya karena apa? Saya lihat itu latar belakangnya kan dari Bromo sendiri udah bagus, terus kegiatannya kayak gini, itu banyak sekali menarik wisatawan, baik dari lokal maupun asing. Pemerintah Kabupaten Probolinggo sendiri optimal mendukung festival seni tari ini. Tujuannya untuk meningkatkan kunjungan wisata serta menjaga kelestarian budaya di kawasan warga Bromo. Manakala jazz gunung lebih identik dengan sajian yang eksklusif, kemudian dengan lagu-lagu, dengan penyanyi-penyanyi yang dari ibu kota. Eksotika Bromo ini kita ingin menampilkan kearifan lokal, budaya-budaya lokal di Kabupaten Probolinggo dan daerah-daerah lain tidak menutup kemungkinan. Festival ini akan digelar rutin setiap tahun, yakni setiap perayaan Yadya Kasada atau Hari Raya bagi umat Hindu suku Tengger. Selain untuk promosi budaya dan mendongkrak wisatawan ke Probolinggo, gelaran ini juga bertujuan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Terlebih lagi umat Hindu di kawasan Gunung Bromo Tengger. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk melihat kota bawah tanah terbesar di Kapadokia, Turki. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife, hanya di NET. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak?
Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Ya, yang satu ini adalah video kiriman dari Rudi Hartono. Rudi merekam sebuah gong perdamaian yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Dijadikan simbol perdamaian karena gong ini terdapat bukan hanya simbol berbagai agama saja, tapi juga lambang dari setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Inilah gong perdamaian Nusantara yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Dan di gong ini terdapat lambang dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dan kemudian juga ada lambang dari setiap kabupaten yang di seluruh Indonesia. Dan gong perdamaian ini merupakan sarana persaudaraan dan pemersatu bangsa yang hingga saat ini masih terus dirawat oleh masyarakat yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Berdiri kokoh di anjungan Pantai Manakara, selain menjadi simbol pemersatu, juga menjadi ikon kebanggaan warga di kota Mamuju. Di setiap sisi gong perdamaian terdapat simbol keagamaan yang menunjukkan keragaman agama yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat. Ditopang oleh 6 pilar yang menandakan 6 kecamatan yang ada di kota Mamuju, gong perdamaian Nusantara ini diresmikan sejak 2 September 2015. Biasanya anjungan Pantai Manakara ini mulai dipadati warga pada sore hingga malam hari untuk berfoto dengan latar belakang gong perdamaian Nusantara. Untuk menyatukan kesatuan di Sulawesi Barat, terus dengan adanya gong perdamaian bahwa menandakan bahwa kita satu nenek moyang. Lokasinya yang berada di pusat kota dan jalur Trans Sulawesi membuat pengendara yang melintas juga memanfaatkan lokasi ini sebagai rest area sambil menikmati suasana senja di anjungan Pantai Manakara. Nah, sekarang kita langsung yuk ke Citata, Bandung, Jawa Barat. Ada hamparan tanah dengan formasi batuan yang sangat kece. Videonya dari Wegi Hartanto. Hamparan tanah penuh bebatuan, membentuk formasi alam yang indah dan tak biasa. Inilah Stone Garden di Citatah, Bandung. Disinilah saksi bisu terbentuknya Danau Bandung zaman purbakala dahulu. Stone Garden berada di puncak bukit tepat di atas Gua Pawon, Gua Purbakala yang menyimpan banyak fosil manusia dengan bentuk kerangka berjongkok. Berlokasi di Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Stone Garden bisa ditempuh selama 2 jam dari pusat kota Bandung. Ya, sekarang kita akan melancong ke mancanegara, langsung ke Turki ya. Netizen Arni Simanjuntak akan mengajak kita mengunjungi kota bawah tanah terbesar di Kapadokia, Turki. Kota bawah tanah ini pernah dihuni sekitar 20.000 orang sebagai tempat tinggal. Perjalanan kita kali ini membawa kita masuk ke dalam kota bawah tanah yang ada di Kapadokia, yaitu Derinkuyu, yang artinya sumur dalam. Dengan kedalaman hingga 54 meter atau 177 kaki di bawah permukaan tanah, kota ini dapat menampung hingga 20.000 orang beserta hewan ternak dan bahan makanan mereka. Terdapat banyak lorong dengan ukuran sempit di dalamnya. Ini adalah kota bawah tanah terbesar di Kapadokia, Turki. Karena digunakan sebagai tempat tinggal, kita bisa melihat tempat penyimpanan makanan,
sumur, kuburan, bahkan rute untuk melarikan diri. Ventilasi udara di kota bawah tanah ini tetap berfungsi dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan keracunan gas alam bagi orang yang tinggal di dalamnya. Masuk lebih dalam lagi, kita akan menemukan gereja. Hingga saat ini, kota bawah tanah Derinkuyu menjadi salah satu destinasi wisata menarik di Kapadokia. Namun, bagi Anda yang sensitif dengan ruang tertutup, memiliki gangguan pernafasan dan rentan penyakit tulang, sebaiknya menghindari objek wisata ini. Karena sempitnya lorong yang harus kita lalui dengan kondisi penerangan yang seadanya. Ya, informasi dari Turki tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di subscribe juga. Saya Gita Natalia, Matur Suksma, terima kasih sudah menyaksikan. Om Santi 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 Om. Yeah, you're looking at the truth, the money never lied. No, I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. And you're sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah, oh, hey, oh. She the one that bring them raindrops. We go back, remember crisscross and hopscotch. You the one that hold me down when the block's hot. I make your dreams come true when you wake up. And your looks just the same without no makeup. Had to pull up on your mama, see what you made of. Ain't gotta worry about them commas, cause my cake up. You can run inside my life, I'm that famous. Cause I promise when we set by you'll be famous. Modern day Bonnie and Clyde, that's what they named us. Cause when we pull up, all ain't go. You're looking at the truth, the money never lied. No, I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. And you're sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah, oh, hey, oh. With that new Chanel, I like the price, I see the ice, I make my Gucci melt. And when I met her in the club, I asked her who she felt. And then she went and put that booty on that Gucci belt. We ain't got no label. She said she want bottles. She ain't got no table. She ain't got no bed frame. She ain't got no tables. We just watching Netflix. She ain't got no cable. Okay though, plug, plug, plug. I'm the plug for him. I wanna figure that on my hair and hold the door for me. Baby, that's only me. But it's okay with me. Baby, okay, 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 okay though. Looking at the truth, the money never lied. No, I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. And you're sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah, oh, hey, oh. Yeah, you're looking at the truth, the money never lied. No, I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. And you're sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah, oh, hey, oh, hey, oh.
bring them raindrops. We go back, remember crisscross and hopscotch. You the one that hold me down when the block's hot. I make your dreams come true when you wake up. And your looks just the same without no makeup. Had to pull up on your mama, see what you made of. Ain't gotta worry about them commas, cause my cake up. You can run inside my life, I'm that famous. Cause I promise when we set by, you'll be famous. Modern day Bonnie and Clyde, that's what they named us. Cause when we pull up, all ain't. Yeah, you're looking at the truth, the money never lied, no. I'm the one, yeah.